Sekali lagi, silahkan aktifkan subtitel di pengaturan pojok kanan atas jika mau. Selamat menikmati. Takdir Ilahi Primordial Season 26. Satu tebasan pedang Jiang Yunfan menembus serangan Li Feng, sebuah pemandangan yang mengejutkan keempat Sujiao dari Sekte Qilin yang berada di kejauhan. Mata mereka berkedip-kedip. Apa yang sedang terjadi? Mereka pernah mengira sedang mengalami halusinasi. Mereka menggosok mata mereka satu per satu. Namun setelah dilihat lagi, tetap sama. Jiang Yunfan, dengan satu pedang, menghancurkan roda ilahi Qilin milik Sang Suci. Ini. Keempatnya merasa seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka, mereka membuka mulut tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, keempatnya hanya bisa berseru kaget. Bagaimana ini mungkin? Satu kalimat saja sudah cukup untuk menggambarkan suasana hati mereka berempat saat ini. Sang Suci berada di tingkat kultivasi alam ilahi yang mendalam. Dia tidak membunuh Jiang Yunfan dengan satu pukulan, sebaliknya, dia diejek oleh Jiang Yunfan karena hanya pandai beretorika tanpa substansi. Siapakah Jiang Yunfan ini? Seorang kultivator alam mendalam berhadapan dengan kultivator alam mendalam ilahi, belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka semua membelalakkan mata. Menatap intensely pada segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Jiang Yunfan terdesak mundur 3 langkah akibat kekuatan dahsyat Li Feng, tetapi tidak terluka. Namun, secercah keseriusan tampak di mata Jiang Yunfan. Tampaknya ada beberapa kesenjangan yang pada akhirnya tidak dapat dijembatani. Ternyata dia bukanlah kultivator alam ilahi yang mendalam. Setelah percakapan pertama mereka, Jiang Yunfan memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Li Feng, ini baru permulaan, dan pertempuran yang akan datang pasti akan lebih dahsyat dan menegangkan. Meskipun Li Feng berada di tingkat alam ilahi yang mendalam, dia juga memiliki 10 seni terlarang Dewa Naga Agung, dan di bawah domain abadi dan domain pembantaian, sekuat apapun lawannya, dia percaya diri dalam bertarung. Bersikap penakut sebelum berperang bukanlah karakternya. Dan di alam hampa, ekspresi Li Feng berubah, matanya dipenuhi api yang berkobar. Sejujurnya, dia juga ingin menghancurkan Jiang Yunfan dengan kekuatan mutlak, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya dalam satu pukulan, dia ingin melukainya dengan parah, tetapi dia tidak menyangka Jiang Yunfan akan menghalanginya. Harga dirinya terguncang oleh seseorang. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dia izinkan. Melihat Jiang Yunfan, ki mendalamnya menjadi semakin mengamuk, seperti naga banjir yang menerjang lautan. Jiang Yunfan, sungguh sial kau membuatku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu. Mati di tangan seorang ahli alam ilahi yang mendalam, kau bisa mati tanpa penyesalan. Suara Li Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Sebagai tanggapan, ekspresi Jiang Yunfan tetap tidak berubah. Mati, aku tidak pernah memikirkannya. Hidupku bukanlah sesuatu yang bisa diambil siapapun. Jika kamu tidak percaya, coba saja. Provokasi berulang-ulang dari Jiang Yunfan semakin meningkatkan minat Li Feng. Membunuh semut tidak menarik minatnya. Namun, dia bersedia bertindak untuk membunuh belalang lincah seperti Jiang Yunfan. Kalau begitu, mari kita coba. Meskipun di mata Li Feng tidak ada banyak perbedaan antara keduanya, tetap saja agak menyenangkan, bukan? Dia melangkah keluar ke alam hampa, setiap langkahnya menghancurkan alam hampa itu. Angin puting beliung muncul dari tanah, dan Qilin meraung di alam hampa, seolah mampu menekan segalanya. Ia bertarung bersama Li Feng untuk menekan Jiang Yunfan. Di belakang Jiang Yunfan, naga bintang kacau dan naga roh laut biru meraung, melepaskan kekuatan naga yang agung, menunjukkan tidak ada rasa takut terhadap tekanan dan kekuatan Li Feng. Niat bertempur Jiang Yunfan melonjak, dia juga ingin melihat seberapa kuat sebenarnya Qilin Sein dari Sekte Qilin. Dia menghentakkan kakinya, dan seketika tubuhnya melesat ke alam hampa seperti bola meriam. Lengannya diselimuti niat pedang, dan dia melepaskan pukulan, menerobos tornado, langsung menuju ke Li Feng. Li Feng tidak menyangka Jiang Yunfan berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia juga memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dua kekuatan yang sangat dahsyat bertabrakan secara langsung. Alam kekosongan hancur berkeping-keping. Jiang Yunfan dan Li Feng sama-sama terlempar ke belakang di alam void. Lengan Jiang Yunfan terasa nyeri menyengat, dan Li Feng merasakan hal yang sama, bentrokan langsung mereka seimbang. Li Feng baru saja memasuki alam ilahi mendalam, sementara kekuatan tempur Jiang Yunfan langsung mendekati kultivasi alam ilahi mendalam, sehingga perbedaan kekuatan aktual mereka tidak signifikan, itulah sebabnya kedua pertarungan mereka seimbang. Namun, perbedaan sebenarnya ini hanya diketahui oleh Jiang Yunfan. Di mata orang luar, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Seorang kultivator tingkat awal ke-8 alam mendalam berhadapan langsung dengan seorang ahli tingkat pertama alam mendalam ilahi tanpa terkalahkan. Bahkan memaksanya kembali. Ini agak mengejutkan. Keempat anggota Sekte Qilin itu sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Pertempuran antara keduanya juga menimbulkan kehebohan besar, sejauh puluhan mil di sekitarnya, dua kekuatan dahsyat dapat terlihat bertabrakan, dengan raungan yang mengguncang bumi dan momentum yang sangat besar. Banyak Sujiao yang melihatnya, tetapi tidak ada yang berani mendekat untuk menonton, karena itu melepaskan kekuatan di luar alam mendalam. Para ahli alam ilahi yang mendalam. Sekalipun mereka punya nyali 10, mereka tidak akan berani pergi. Siapa, kalau bukan orang bodoh, yang berani menonton pertarungan seorang ahli alam mendalam ilahi dengan kultivasi alam mendalam? Itu akan seperti seekor domba yang memasuki sarang harimau, mereka tidak hanya akan kehilangan inti emas mereka, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka.
Jadi, mereka semua diam-diam menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Menunggu pertempuran berakhir. Yang tidak diketahui Zhu Jiao adalah bahwa orang yang sedang bertarung melawan ahli alam mendalam ilahi saat ini adalah makhluk dari alam mendalam. Dan, keduanya memiliki kekuatan yang seimbang. Gemuruh. Jiang Yunfan dan Li Feng terus bertukar pukulan, meskipun Jiang Yunfan sedikit dirugikan, dia tidak kalah. Pertempuran mereka semakin sengit. Meskipun Jiang Yunfan tetap tak terkalahkan, sulit baginya untuk menekan Li Feng sebagai balasannya. Kekuatan domain abadi hanya dapat digunakan 2 kali, dan jika pertempuran mengamuk domain pembantaian digunakan, dia akan jatuh ke dalam kondisi lemah selama 3 hari. Itu tidak sepadan. Di sisi lain, seberapapun Li Feng menyerang, Jiang Yunfan tetap tak terkalahkan. Dalam sekejap mata, keduanya sudah saling melayangkan 100 pukulan. Di bawah, roh murid memegang King Luan, diam-diam menyaksikan pertempuran. Dia agak takjub dengan Jiang Yunfan. Tingkat pertumbuhan anak laki-laki ini benar-benar membuatnya takjub. Berkultivasi hingga alam ekstrim, seorang kultivator tahap ke-8 alam mendalam yang kekuatan tempurnya mendekati alam mendalam ilahi. Dia telah menempuh separuh jalan seorang suprim muda. Begitu dia memasuki alam ilahi yang mendalam, dia mungkin akan benar-benar tak terkalahkan di antara generasi muda. Tak terkalahkan di alam yang sama, dan tetap tak terkalahkan di 3 alam yang berbeda. Siapa yang bisa dibandingkan dengan bakat seperti itu? Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah sosok yang belum pernah ada sebelumnya. Li Feng mendorong Jiang Yunfan mundur dengan sebuah pukulan, sosoknya melayang di alam void, tubuhnya terus menyesuaikan kondisinya melalui seni kemurnian atas matahari ungu, dan dengan kemampuan penyembuhan naga roh laut biru, bahkan ketika menghadapi ahli alam ilahi yang mendalam, Jiang Yunfan terus bertarung hingga saat ini, ki-nya masih panjang dan stabil. Sebaliknya, mata Li Feng memancarkan amarah yang membara. Harga dirinya sedang diinjak-injak. Dihajar habis-habisan oleh Jiang Yunfan, dia belum pernah melihat siapapun yang bisa melawannya sedemikian hebatnya. Dan dengan kultivasi alam mendalam. Di dalam hati Li Feng, niat membunuh semakin kuat. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Li Feng mengucapkan kata demi kata, ki mendalamnya telah dilepaskan hingga maksimal. Di belakangnya, kilin meraung, langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Seketika itu juga, pola kilin muncul di dahi Li Feng. Ekspresi Jiang Yunfan berubah, dia bisa merasakan kekuatan Li Feng semakin menguat. Lebih kuat dari sebelumnya. Dia sedikit mengerutkan bibirnya. Sang Santo benar-benar marah, dia benar-benar meminjam kilin suci untuk memasuki tubuhnya. Seorang murid Sekte Kilin berbicara, ekspresinya bergetar. Keturunan langsung dari Sekte Kilin dapat mengkultivasi teknik kultivasi Kilin. Dan beredar rumor bahwa di dalam garis keturunan Kilin terdapat darah Kilin, yang memungkinkan mereka untuk memanggil binatang suci Kilin sejak lahir. Li Feng adalah keturunan langsung dari Sekte Kilin. Selain itu, ia memiliki kekuatan atavisme. Garis keturunannya sangat dahsyat, dia bisa memanggil Kilin untuk bertarung atau meminjam Kilin untuk memasuki tubuhnya, menyebabkan kekuatan tempurnya melonjak, yang sangat menakutkan. Saat ini, mata Li Feng berlumuran warna merah tua. Jiang Yunfan, izinkan aku menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Sekte Kilinku. Bagian 252. Udara seketika meledak, dan ki mendalam melonjak, seolah mampu menembus bumi. Kekuatan dahsyat menyapu alam hampa. Mata Li Feng merah padam, dan kekuatan garis darah Kilin meledak di dalam tubuhnya, pemandangan yang menakjubkan muncul, tentakel tumbuh di dahinya, tubuhnya ditutupi lapisan sisik emas yang bersinar terang, dan bahkan rambutnya berubah menjadi coklat kemerahan, hampir identik dengan surai Kilin. Dengan perubahan seperti itu, mustahil untuk mengatakan bahwa Li Feng masih manusia. Dia hanyalah seekor yaobis yang berubah wujud menjadi manusia. Mata Jiang Yunfan berkedip. Ada sedikit keseriusan dalam tatapannya. Ini kemungkinan besar adalah jurus pamungkas Li Feng, dan kekuatan terkuatnya. Sekarang, bahkan dia pun tidak yakin. Hal ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Li Feng saat ini. Jiang Yunfan, yang mengendalikan naga bintang kacau dan naga roh laut biru, berdiri dengan bangga di alam kekosongan, ki mendalamnya bergejolak. Li Feng sedang mengumpulkan energinya, begitu pula dia, karena sudah waktunya bagi mereka untuk menentukan pemenangnya. Kekuatan mereka berdua telah menjadi sangat luar biasa, dan karena Li Feng sudah berada dalam kondisi pertempuran mengamuk, Jiang Yunfan tentu saja tidak akan menahan diri. Di bawah kakinya, susunan berwarna merah darah berputar, membentuk sebuah domain. Di dalam domain tersebut, dialah sang penguasa. Niat membunuh melambung ke langit. Energi haus darah tanpa akhir menyelimuti tubuh Jiang Yunfan, dan matanya pun berubah menjadi merah darah. Skill kedua Slaughter Domain, Bloodthirst, telah aktif. Tekad Jiang Yunfan dan pembantaian masing-masing menyumbang setengahnya, dan kekuatan tempur Jiang Yunfan juga melonjak. Geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Mirip dengan raungan naga. Kedua Dewa Naga Agung itu memancarkan cahaya ilahi, melengkapi kekuatan Jiang Yunfan. Kekuatan yang mengerikan mengamuk di seluruh negeri. Di bawah sana, keempat anak ajaib dari Sekte Kilin sangat terkejut, mereka hanya merasa seolah-olah sedang ditekan oleh Gunung Tai, wajah mereka sedikit pucat, tetapi mata mereka masih tertuju pada alam kekosongan. Sang Suci telah menggunakan kekuatan garis keturunannya, dan pada saat ini, kondisi Jiang Yunfan sangat mirip dengan kondisi Sang Suci. Mungkinkah tubuhnya juga mengandung kekuatan garis keturunan? Mereka bertanya-tanya dalam hati mereka.
Ketika pertempuran ini pertama kali dimulai, mereka memiliki kepercayaan mutlak pada Li Feng. Percaya bahwa Sang Suci pasti akan menghancurkan Jiang Yunfan. Di mata mereka, Jiang Yunfan hanya merebut posisi pertama sementara Sang Suci sedang menembus ke alam baru. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan sejati. Saat mereka melihat Jiang Yunfan, pandangan dan pikiran mereka tetap tidak berubah. Namun, seiring berjalannya pertempuran, mereka menyadari bahwa kepercayaan mereka kepada Sang Santo tidak lagi sekuat dulu. Karena Jiang Yunfan sangat kuat. Seorang kultivator alam mendalam tingkat ke-8 benar-benar mampu melawan Sang Suci, seorang kultivator alam mendalam tingkat pertama ilahi, hingga sejauh itu. Bahkan memaksa Sang Suci untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya. Jika mereka masih berpikir Jiang Yunfan tidak memiliki kemampuan yang sebenarnya, maka mereka akan menjadi orang bodoh. Dan pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Jiang Yunfan terus mengejutkan mereka. Mereka memiliki firasat saat itu. Kekuatan tempur Jiang Yunfan mendekati kekuatan Sang Suci. Ada sedikit tanda bahwa mereka mulai mengejar ketertinggalan. Ini sangat menakutkan. Dari mana asal-usul Jiang Yunfan ini? Aku belum pernah mendengar namanya, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Gumam salah satu dari mereka, dan 3 orang di sampingnya tetap diam. Mereka juga tidak tahu. Mereka bahkan belum pernah mendengar nama Jiang Yunfan sebelumnya. Dia seperti seseorang yang muncul entah dari mana. Dan begitu dia muncul, dia begitu perkasa. Di sisi lain, roh murid menjaga King Luan, merasakan tekanan yang luar biasa. Cangkang telur King Luan di lengannya berkedip-kedip dengan cahaya, dan pancaran biru kehijauan mengalir, membuat King Luan sangat gelisah karena tekanan tersebut. Sedikit takut. King Luan berkata pelan, dan roh pupil melambaikan tangannya, segera menyelimuti mereka dalam penghalang tak terlihat. Dengan langsung mengisolasi mereka dari tekanan Jiang Yunfan dan Li Feng. Barulah saat itu King Luan menjadi tenang. Namun, pupil spirit tahu bahwa King Luan saat ini pasti sedang memperhatikan Jiang Yunfan tanpa berkedip. Tidak apa-apa, dia akan menang. Roh murid berbicara perlahan, menghibur King Luan dan meredakan kekhawatirannya. Mehaem, suamiku adalah yang terbaik. Pupil spirit tak kuasa menahan air mata karena usia tuanya. Aku berusaha menghiburmu, tapi kau malah memberiku makanan anjing. Apakah kamu benar-benar manusia? Tidak, apakah kamu benar-benar seekor burung? Anjing itu mati, tidak ada pasangan yang tidak bersalah. Meskipun demikian, pupil spirit tetap dengan penuh tanggung jawab menjaga King Luan, memastikan dia tidak dalam bahaya. Membunuh. Di alam hampa, Jiang Yunfan dan Li Feng secara bersamaan mengeluarkan raungan rendah. Sosok mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, cahaya merah dan keemasan bertabrakan, disertai kilat dan ki pedang yang melesat ke langit. Semua orang menutup mata mereka, tidak berani melihat langsung ke arah 2 orang yang bertarung di alam hampa. Keduanya bertarung dari langit hingga ke darat, danau itu langsung terbalik, dan gunung-gunung runtuh. Ledakan. Jiang Yunfan, dalam cahaya merah, terlempar oleh pukulan Li Feng, langsung menghancurkan puncak gunung. Sesaat kemudian, sosok Jiang Yunfan menyerang dengan cepat. Tubuh Li Feng tertanam kuat di dalam tanah. Keduanya gila. Bertarung dengan sengit. Fisik Jiang Yunfan kuat, dan Li Feng, dengan kultivasi alam ilahi yang dimilikinya, memiliki pertahanan yang sangat kuat. Masih belum ada pemenang yang jelas. Mendesis. Telapak tangan Jiang Yunfan diselimuti petir, seperti cakar naga, langsung merobek sisik di tubuh Li Feng. Li Feng berteriak kesakitan, dengan panik menyerang Jiang Yunfan. Keduanya bertarung mati-matian. Ah! Di kepalan tangan mereka, terkumpul kekuatan yang sebanding dengan kehancuran. Mereka berdua memukul secara bersamaan, tinju Li Feng mengenai dada Jiang Yunfan, menyebabkan Jiang Yunfan muntah darah hebat dan tulang dadanya retak. Tinju Jiang Yunfan juga mendarat di dada Li Feng, dan seketika itu juga, cahaya keemasan di tubuh Li Feng hancur berkeping-keping, dan sosok kilin itu terlempar keluar dari tubuhnya dengan paksa. Li Feng mengerang dan jatuh ke tanah bersamaan dengan itu. Keduanya segera berdiri. Sepasang mata merah darah saling menatap dengan intens. Keduanya tidak melakukan gerakan lain. Roh murid, memegang King Luan, datang ke sisi Jiang Yunfan. Yunfan, kamu baik-baik saja. Jiang Yunfan menggelengkan kepalanya sedikit. Di seberang mereka, keempat anggota sekte kilin juga berdiri di belakang Li Feng. Santo. Li Feng melambaikan tangannya tanpa berkata apa-apa. Sambil menatap Li Feng, Jiang Yunfan tersenyum tipis. Li Feng, sudah kubilang, kau tidak bisa membunuhku. Li Feng tidak berkata apa-apa, hanya menatap Jiang Yunfan dengan tenang. Jiang Yunfan melanjutkan, bagaimana, apakah kau ingin melanjutkan? Jika kau tidak bertarung, aku akan pergi. Li Feng tetap tidak berkata apa-apa. Jiang Yunfan tak ingin membuang waktu lagi dengannya, sambil menggendong King Luan, ia berbalik dan melangkah pergi. Tatapan mata Li Feng memancarkan sedikit ketajaman. Keempat anggota sekte kilin di belakangnya tentu saja melihat bahwa Jiang Yunfan sudah mencapai batasnya, mereka hendak bergerak ketika Jiang Yunfan tiba-tiba berbalik, tersenyum sinis, apa, setelah Li Feng bertarung, kalian semua datang. Apakah semua orang yang dididik oleh sekte kilin adalah sekelompok bajingan hina dan tak tahu malu, yang bermain estafet? Li Feng, jika kau punya sedikit rasa malu, suruh mereka datang. Meskipun begitu, Jiang Yunfan terus maju tanpa menoleh ke belakang. Kembali. Tenggorokan Li Feng bergetar, dia sedikit mengerutkan kening, lalu perlahan berkata, kembali.
Jiang Yunfan, lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu. Sosok Jiang Yunfan menjauh, dan suaranya kembali terdengar. Aku akan menunggumu. Saat kita bertemu lagi, aku akan menjadi lebih kuat, Li Feng, aku menantikan pertarungan kita selanjutnya. Melihat Jiang Yunfan berjalan pergi, keempatnya berbalik. Santo. Begitu mereka berbicara, darah segar yang baru saja ditelan Li Feng kembali memenuhi mulutnya, dan bau darah memenuhi udara, Li Feng memuntahkan seteguk darah. Bagian 253. Santo. Melihat Li Feng muntah darah, keempatnya terkejut. Sosok Li Feng sedikit bergoyang. Matanya dipenuhi kesedihan dan kedinginan. Batuk, batuk. Li Feng batuk 2 kali, darah menetes dari sudut mulutnya. Aku meremehkan kekuatan Jiang Yunfan, aku tidak menyangka kultivasinya di alam mendalam tingkat 8 memiliki kekuatan untuk melawanku. Dia bukan orang sembarangan. Li Feng menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengeluarkan pil obat dari genggamannya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Energi Qi-nya berangsur-angsur stabil. Dalam pertempuran ini, aku terluka, dan Jiang Yunfan pasti terluka lebih parah dariku. Namun, aku merasa dia masih memiliki kartu truf yang belum dia ungkapkan. Kalian berempat tidak bisa membunuhnya. Jika masalah ini tersebar, reputasi Sekte Qilin akan hancur. Mendengar itu, Li Feng mengepalkan tinjunya, ekspresinya tegas. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dia belum pernah dikalahkan, sampai hari ini. Meskipun Jiang Yunfan tidak mengalahkannya, itu disebabkan oleh perbedaan tingkat kekuatan. Jika mereka berada di alam yang sama, dia khawatir dia pasti sudah kalah. Dia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Inilah kebanggaannya, Sang Suci Qilin. Oleh karena itu, dia ingin membunuh Jiang Yunfan. Untuk membuktikan ketulusan hatinya dalam ajaran Dao. Melihat ke arah Jiang Yunfan pergi, mata Li Feng sedikit menyipit, Jiang Yunfan, lain kali kita bertemu, kau tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Setelah mengatakan itu, Li Feng berbalik dan pergi ke arah yang berlawanan dari Jiang Yunfan. Keempat anggota Sekte Qilin mengikuti dari dekat di belakang. Butuh waktu lama sebelum ada Zhu Jiao yang berani mendekat. Melihat pegunungan yang runtuh, sungai-sungai yang terkoyak, dan kehancuran yang membentang puluhan mil. Setiap Zhu Jiao merasakan jantung mereka berdebar kencang. Sesuai dugaan dari pertarungan tingkat alam ilahi yang mendalam. Sangat ampuh. Sungguh ganas. Namun, meskipun darah tertumpah, tidak ada mayat yang terlihat. Oleh karena itu, Zhu Jiao merasa bahwa pertempuran ini berakhir imbang, dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Dan memang demikian adanya. Keduanya mengalami kerugian besar. Baik Jiang Yunfan maupun Li Feng tidak memperoleh keuntungan apapun. Pada akhirnya, semuanya berakhir tanpa kesimpulan. Namun, mereka berdua tahu bahwa pertemuan mereka berikutnya akan menjadi pertempuran yang jauh lebih intens dan penuh kekerasan daripada sekarang. Sampai mati. Setelah meninggalkan medan perang, Jiang Yunfan segera melarikan diri bersama King Luan dan Roh Pupil. Dia meninggalkan daerah itu dengan kecepatan setinggi mungkin. Setelah berlari jarak jauh, Jiang Yunfan akhirnya berhenti. Selama waktu itu, Pupil Spirit dan King Luan mencoba berbicara dengannya, tetapi dia mengabaikan mereka dan tidak menjawab. Dia tetap diam. Saat berhenti, Jiang Yunfan memuntahkan seteguk besar darah. Dia langsung ambruk ke tanah. Namun, dia masih memegang King Luan, lengannya menegang, karena saat ini dia sudah kehabisan tenaga. Dia takut jika dia mengendurkan cengkeramannya, dia akan menjatuhkan King Luan. Setelah memuntahkan darah, wajah Jiang Yunfan pucat pasi. Keringat dingin membasahi pakaiannya. Dia terengah-engah. Matanya dipenuhi rasa takut yang masih lingering. Aku hampir menunjukkan kelemahan, Jiang Yunfan berbicara dengan susah payah. Tulang rusuknya retak, dan bernapas terasa menyakitkan, tetapi dia telah bertahan sampai sekarang. Roh Pupil berjalan di depan Jiang Yunfan, ekspresinya berkedip-kedip. Padahal kau tahu kau tak bisa menang, kenapa kau tidak lari? Roh murid berbicara perlahan, suaranya mengandung sedikit nada celaan. Mendengar itu, Jiang Yunfan meludahkan seteguk air liur berdarah, tetapi rasa logam masih tertinggal di mulutnya, membuatnya mual. Dia tersenyum tipis, tidak bisa menang. Memang agak sulit, tetapi dalam kamusku, Jiang Yunfan, tidak pernah ada, mundur tanpa bertarung. Meskipun Li Feng kuat, aku bukan orang yang mudah ditindas. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkan dia menang. Dalam pertempuran ini, meskipun saya tidak menang, saya juga tidak kalah. Aku terluka, dan Li Feng pasti juga terluka. Aku bisa merasakannya. Kata-kata Jiang Yunfan membuat roh murid mengerutkan bibir, melukai musuh sebanyak 800, kehilangan 1000 orang sendiri. Tidak bijaksana. Memang tidak bijaksana, tapi memuaskan. Jiang Yunfan tertawa. Lalu, dia mendesis. Dadanya terasa sangat sakit hingga wajahnya berubah. Wajah tampannya sedikit berkerut, semuanya tampak terkumpul. Dalam pelukannya, suara King Luan dipenuhi kekhawatiran. Suami, apakah sakit sekali? Suaranya dipenuhi kesedihan. Suara kekanak-kanakannya bergema di telinga Jiang Yunfan, seolah-olah rasa sakitnya telah berkurang secara signifikan. Dia berkata dengan lembut, tidak sakit, sebentar lagi akan baik-baik saja. Kamu berbohong, aku bisa melihatnya. Kamu jelas sangat kesakitan. King Luan terbang ke atas, di depan Jiang Yunfan, suaranya terisak-isak. Seolah-olah dia hendak menangis. Jiang Yunfan mengangkat tangannya dan mengusap bagian atas kepalanya.
Suami tidak sakit, King Luan akan meniupnya untukmu, dan rasa sakitnya akan hilang. Sambil berkata demikian, gadis itu dengan lembut bersandar ke pelukan Jiang Yunfan, mulutnya dengan hati-hati dan waspada meniup dada Jiang Yunfan melalui cangkang telur. Hati Jiang Yunfan terasa seperti meleleh. Penuh dengan rasa manis dan kelembutan. Dia menundukkan pandangannya, diam-diam memperhatikan King Luan dengan lembut meniup tubuhnya. Gadis itu baik hati dan menggemaskan. Dia memang istrinya. Chang Ling, Jiang Yunfan memanggil dengan lembut. Seketika, cahaya ilahi yang hijau menyala di dalam tubuhnya, dan naga roh laut biru melayang ke udara. Jiang Yunfan menutup matanya, dan naga roh laut biru menghembuskan napas naga, aura penyembuhan yang kuat menyelimuti tubuh Jiang Yunfan. Rasa sakitnya mereda, dan perlahan-lahan, tidak terasa sakit lagi. Tulang-tulang yang retak di dadanya juga menyambung kembali. Jiang Yunfan takjub dengan kekuatan naga roh laut biru. Dengan alat itu, seberapa parah pun cedera yang dialaminya, itu tidak akan menjadi masalah. Karena dia membawa penyembuh dewa naga di dalam dirinya. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Begitulah kuatnya dia, begitulah hebatnya dia. Tak lama kemudian, luka-luka luar Jiang Yunfan sembuh sepenuhnya. Dia berdiri, menggendong King Luan yang masih tampak khawatir. Yunfan, kau harus berhati-hati dengan Li Feng ini. Di pemakaman dewa, dia jelas merupakan musuh yang kuat. Mereka yang dapat memasuki pemakaman dewa setidaknya memiliki kultivasi tingkat 5 alam mendalam. Ditambah dengan pertemuan kebetulan di pemakaman dewa, Li Feng adalah Zujiao pertama yang melangkah ke alam mendalam ilahi, tetapi dia pasti bukan yang terakhir. Lawan-lawanmu akan menjadi semakin kuat. Anda harus siap. Jiang Yunfan mengangguk sedikit menanggapi hal itu, dia juga telah memikirkan hal tersebut. Saat ini, dia berada di peringkat pertama dalam peringkat penguburan dewa. Li Feng bukan satu-satunya yang mengincarnya. Namun, orang yang paling ingin membunuhnya saat ini sudah pasti Li Feng. Selain orang-orang dari Sekte Tiga Orang Suci, tidak ada orang lain yang bisa diandalkan. Jiang Yunfan tidak mempercayai siapapun. Oleh karena itu, jalan di depan akan jauh lebih sulit. Sekarang, dia tidak punya jalan mundur. Dia juga tidak menginginkan mundur. Dia memang seperti itu, semakin sulit situasinya, semakin membangkitkan semangat juangnya. Cahaya bintang berkelap-kelip di mata Jiang Yunfan, pancaran itu bagaikan harapan yang tak pernah padam, menerangi seluruh hidup Jiang Yunfan. Dia tidak pernah kehilangan harapan. Sekalipun dia harus berhadapan dengan semua orang di seluruh pemakaman dewa, lalu kenapa? Dia, Jiang Yunfan, pasti akan menjadi bintang paling terang di atas laut 9 langit. Dia ingin menjadi pemimpin tertinggi muda. Dia ingin menempuh jalan Sang Maha Agung yang tak tertandingi. Dia ingin mendominasi suatu era, menjadi tak tertandingi di dunia. Hal ini tentu saja akan membutuhkan musuh. Semakin banyak musuh, semakin cepat dia akan tumbuh. Jiang Yunfan berkata dengan lembut, aku ada di sini. Siapapun yang menginginkan posisi nomor 1 ini, silakan datang dan ambil. Aku hanya khawatir mereka tidak memiliki kemampuan. Mereka yang ingin mengenakan mahkota harus menanggung bebannya. Aku bisa menanggungnya, tetapi mereka tidak bisa menerimanya. Yang aku, Jiang Yunfan, inginkan adalah agar tidak ada seorang pun di 9 langit dan 10 bumi ini yang dapat menyaingiku. Bagian 254. Sejak pertempuran itu, Jiang Yunfan belum pernah bertemu lagi dengan Li Feng. Dan pertempuran itu menyebar ke seluruh pemakaman dewa. Seorang pilihan surga dari alam atas telah melangkah ke alam ilahi yang mendalam, menyebabkan kehebohan besar untuk sementara waktu. Alam ilahi yang mendalam itu termasuk jenis alam apa? Jika dilihat dari alam atas, itu adalah eksistensi tingkat atas. Benar-benar seorang ahli yang handal. Zujiao terkejut dalam hati mereka, siapa sebenarnya yang telah memasuki alam ilahi yang mendalam? Dan siapa saja yang terlibat dalam pertempuran itu? Mereka semua dipenuhi rasa ingin tahu di dalam hati, dan pada saat yang sama, Zujiao juga tekun berlatih, karena keseimbangan saat ini telah terganggu. Sebagian besar orang berada di tingkat kultivasi alam mendalam, dan sekarang, seseorang telah melangkah ke tingkat alam mendalam ilahi, sehingga keseimbangan di pemakaman dewa telah mulai bergeser. Tiba-tiba, Zujiao memicu kegemaran akan kultivasi. Mereka dengan panik mencari peluang, meningkatkan kultivasi mereka, dan memberikan dampak pada alam ilahi yang mendalam. Tanpa disadari, 7 bulan telah berlalu. Masa percobaan di pemakaman Tuhan berlangsung selama 1 tahun. Sekarang, tersisa 5 bulan lagi. Waktu mereka hampir habis, peringkat di peringkat penguburan dewa berubah setiap hari, tetapi 10 posisi teratas di peringkat penguburan dewa tetap tidak berubah, seolah-olah membeku. Jiang Yunfan berada di posisi pertama dengan kokoh, diikuti ketat oleh Li Feng. Situasi ini terus berlanjut. Pada saat itu, di tempat yang sunyi, seseorang berjalan maju. Pakaiannya compang camping, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran hebat, dan darah masih mengalir dari tubuhnya. Namun, dia tetap tidak terpengaruh. Matanya menatap peringkat pemakaman dewa di alam hampa. Jiang Yunfan, apakah orang yang memasuki alam ilahi yang mendalam itu adalah kamu? Gu Jinghong berbicara perlahan. Energi Qi yang kuat mengalir dari tubuhnya. Kekuatan yang mendominasi itu tampaknya mampu menekan segalanya. Sebelum memasuki tempat pemakaman dewa, kultivasinya berada di alam mendalam tingkat ketiga, sekarang, berada di alam mendalam tingkat ke-9. Mencapai kemajuan yang begitu pesat hanya dalam 7 bulan memang sungguh menakjubkan. Lagi pula, bakat Gu Jinghong juga dianggap sebagai bakat kelas atas.
Gelombang cahaya berkelebat di matanya. Lalu, senyum tersungging di bibirnya, aku akan segera menyusulmu. Di sisi lain, Duan Dao dan dua orang lainnya juga mendengar bahwa pertempuran tingkat alam ilahi yang mendalam telah pecah di pemakaman dewa. Mereka semua agak terkejut. Seorang ahli alam ilahi yang mendalam. Siapakah itu? Mungkinkah itu paman bela diri muda? Tanya Duan Dao. Di sampingnya, Zichu dan Yu Bai agak skeptis. Kurasa tidak, sekalipun adik Jiang adalah seorang jenius yang langka, dia tidak mungkin langsung naik dari alam mendalam tingkat kedua ke alam mendalam ilahi dalam waktu setengah tahun. Itu terlalu menakutkan, kata Zichu perlahan. Namun, Duan Dao berpikir itu mungkin saja terjadi. Lalu bagaimana Anda menjelaskan paman bela diri junior selalu berada di peringkat pertama dalam peringkat pemakaman dewa? Zichu terdiam. Dia tidak bisa berbicara untuk sesaat. Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah Jiang Yunfan benar-benar memasuki alam ilahi yang mendalam? Ini. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayainya. Selain mereka, banyak lagi para pilihan surga lainnya yang juga berspekulasi, di antaranya Jiang Yunfan dan Li Feng yang paling mungkin, karena bakat Li Feng bisa masuk dalam 10 besar para pilihan surga di alam atas. Tidak mengherankan jika keberadaan seperti itu memasuki alam ilahi yang mendalam. Adapun Jiang Yunfan, meskipun reputasinya tidak menonjol, dia telah menekan Li Feng, dan Li Feng belum menunjukkan tanda-tanda akan melampauinya. Oleh karena itu, di mata Zhu Jiao, Jiang Yunfan pasti juga berada di alam ilahi yang mendalam, tanpa keraguan. Namun, pada kenyataannya, Jiang Yunfan masih hanyalah seorang adik junior yang bau di alam mendalam. Saat Zhu Jiao membuat dugaan yang tidak berdasar, Jiang Yunfan masih terus berlatih kultivasi. Dia memberikan dampak pada wilayah kekuasaannya. Setelah pertarungan dengan Li Feng, dia dengan jelas melihat jurang pemisah antara alam mendalam dan alam mendalam ilahi. Jadi, dia bercocok tanam dengan sangat giat. Dia mengonsumsi obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya, selama King Luan memimpin jalan. Ditambah dengan bantuan diagram susunan alam ekstrim, kecepatan kultivasi Jiang Yunfan sangat cepat. Sekarang, dia berada di puncak alam mendalam, alam ke-8. Perasaan ini seperti menaiki roket. Itu sangat menggembirakan. Tentu saja, selama waktu ini, King Luan sangat tidak bahagia. Karena semua obat-obatan berharga itu dimakan oleh Jiang Yunfan. Dia tidak menyisakan sepeser pun untuknya. King Luan tak kuasa menahan diri untuk mendengus, menunjukkan ketidakpuasannya. Jiang Yunfan menurunkan pandangannya. Melihat gadis kecil yang berada dalam pelukannya, dia terkekeh pelan, sementara pupil spirit, yang tidak ingin makan makanan anjing, berjalan menjauh. Suami adalah orang jahat. King Luan mengeluh kepada Jiang Yunfan dengan tidak senang. Semua makanan lezat itu dimakan oleh Jiang Yunfan. Dia sedang merajuk. Jiang Yunfan dengan lembut mengelus kepalanya dan berkata pelan, King Luan, jangan marah, ya. Mendengar itu, King Luan merasa semakin teraniaya. Kamu makan semuanya sendiri, tidak menyisakan sedikit pun untukku. Kamu sama sekali tidak menyukaiku. Suara yang menunjukkan rasa teraniaya keluar dari mulutnya, seolah-olah dia hendak menangis. Kalau begitu, lain kali bagaimana kalau kita bagi dua? Jiang Yunfan menerapkan kebijakan yang bersifat damai. Dia bernegosiasi sedikit demi sedikit. King Luan bergumam, tidak menolak. Jiang Yunfan menerima itu sebagai hal yang wajar, tetapi ketika dia menemukan obat-obatan berharga, Jiang Yunfan memberikan semuanya kepada putri kecilnya. Di sisi lain, dia langsung menyerap ki mendalam dari area tersebut untuk berkultivasi, karena tubuhnya telah diperkuat oleh obat-obatan berharga sebelumnya, dan fondasinya sangat kokoh. Oleh karena itu, kini upaya budidayanya menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Di sisi lain, King Luan tampak sangat senang saat makan. Anak-anak, amarah datang dan pergi dengan cepat. Jiang Yunfan tersenyum tipis. Kapan putri kecil mereka akan tumbuh dewasa? Dia sangat menantikannya. Setelah menyerap semua obat berharga itu, King Luan kembali ke sisi Jiang Yunfan, ingin Jiang Yunfan memeluknya. Saat Jiang Yunfan sedang berlatih meditasi, King Luan meringkuk di pelukannya, sama sekali tidak bergerak. Dengan King Luan di sisinya, hatinya menjadi semakin tenang. Hal ini membuat proses kultivasinya jauh lebih cepat. Ekspresi pupil spirit berubah-ubah. Sepertinya kalian berdua ditakdirkan untuk menjadi pasangan, saling melengkapi, ditakdirkan bersama. Sebulan kemudian, Jiang Yunfan memasuki alam ke-9 alam mendalam. Dia hanya selangkah lagi dari alam ilahi yang mendalam. Bagus sekali, puji pupil spirit. Namun, Jiang Yunfan tidak berbicara. Meskipun dia sekarang berada di alam mendalam tingkat ke-9, kekuatan tempurnya belum meningkat. Dia masih terjebak di bawah alam ilahi yang mendalam. Situasi ini bukanlah sesuatu yang patut dirayakan bagi Jiang Yunfan, karena akibat pengaruh alam ekstrim, tahap kultivasi akhirnya akan sangat lambat, dan selama dia belum menembus alamnya, bahkan jika kekuatan tempurnya meningkat, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan alam ilahi yang mendalam. Jika ia bertemu Li Feng lagi, ia tidak akan yakin akan kemenangan. Lagi pula, pada saat itu, Li Feng baru saja memasuki alam ilahi yang mendalam. Kini, wilayah kekuasaannya telah sepenuhnya terkonsolidasi. Ini adalah rintangan di hati Jiang Yunfan. Suami, apa yang sedang kau pikirkan? King Luan menatap Jiang Yunfan dengan linglung dan berbicara dengan suara jelas. Jiang Yunfan menundukkan pandangannya, memikirkanmu.
Memikirkan aku. King Luan sedikit bingung, aku ada di sini di sampingmu, kenapa kau memikirkan aku? Gadis kecil itu masih agak naif, tidak mengerti maksud Jiang Yunfan. Aku membayangkan kamu tumbuh dewasa dengan cepat. King Luan tersenyum. Saat dewasa, oh, aku juga ingin begitu, tapi cangkang telurnya begitu keras, aku tidak bisa keluar. Mendengar kata-kata kekanak-kanakan King Luan, senyum Jiang Yunfan semakin lebar. Tidak peduli berapa lama pun, aku akan menunggumu. Suami adalah yang terbaik. Bagian 255. Pada bulan ke-8, kultivasi Jiang Yunfan tetap stagnan di tingkat ke-9 alam mendalam. Kecepatan kultivasinya mulai melambat. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dengan ditekannya diagram susunan alam ekstrim, setiap kali dia berkultivasi, pada akhirnya akan menjadi sangat lambat. Karena dia harus meningkatkan levelnya hingga 10 tingkat di setiap alam. Alam ini adalah tingkatan yang melampaui alam dao bela diri manapun. Jiang Yunfan tidak merasakan tekanan yang terlalu besar di hatinya. Karena ia tidak bisa pulih dengan cepat, ia menemani King Luan, mencari obat berharga untuknya, sementara roh murid mendesak Jiang Yunfan. Selama waktu itu, Jiang Yunfan hidup dengan cukup bahagia. Dari waktu ke waktu, dia akan bertemu dengan seorang kesombongan surgawi, dan kemudian dia akan dengan cepat merampok mereka, mengambil bola emas mereka. Posisinya tetap kokoh. Jiang Yunfan merasa sedikit penasaran, Li Feng ini agak aneh. Di sampingnya, roh murid tampak bingung. Apa? Jiang Yunfan berkata, dia adalah pembangkit tenaga alam ilahi yang sangat kuat, dan kekuatan tempurnya di pemakaman dewa seharusnya sudah dianggap sebagai yang terbaik. Mengapa dia belum melampauiku? Saat dia pertama kali muncul, dia seharusnya sudah jauh meninggalkanku. Bahkan jika aku melampauinya di tahap akhir, jumlah bola emas di antara kami seharusnya tidak jauh berbeda. Ditambah lagi, aku tidak secara agresif mengumpulkan bola emas selama periode ini, namun dia masih belum bisa menyusulku. Aku agak penasaran, apa yang telah dia lakukan selama 2 bulan terakhir ini. Sambil berbicara, Jiang Yunfan mengelus dagunya. Dia tampak sedang berpikir. Mungkin dia belum pernah bertemu dengan kebanggaan surgawi lainnya. Jiang Yunfan menggelengkan kepalanya. Meskipun jawaban ini mungkin saja benar, intuisinya mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Dia sedang memikirkan kemungkinan lain. Mungkin Li Feng mirip denganku, fokusnya selama 2 bulan terakhir ini adalah pada kultivasi. Ekspresi roh pupil berkedip, dia sudah berada di alam ilahi yang mendalam, tidak perlu lagi, kan? Jiang Yunfan menggoyangkan jarinya. Tatapan matanya tajam, ada kebutuhan yang sangat besar. Meskipun aku hanya bertemu Li Feng sekali, dia adalah orang yang sangat bangga dan tidak pernah membiarkan dirinya gagal. Aku bisa melihatnya. Saat kami bertarung, aku, dengan kultivasi tingkat 8 alam mendalamku, bertarung dengannya hingga seri, sama-sama terluka. Dia pasti mengingat hal itu. Selain itu, dia sombong dan meremehkan segala sesuatu. Kurasa dia mengawasi saya. Setelah memasuki alam ilahi yang mendalam, dia tidak lagi fokus pada peringkat pemakaman dewa, melainkan pada kultivasi. Dia ingin membunuhku. 4 kata terakhir ini keluar dari mulut Jiang Yunfan, mengungkapkan aura pembunuh. Jiang Yunfan melengkungkan bibirnya membentuk senyum dingin. Saat ini aku berada di peringkat pertama dalam peringkat penguburan dewa, yang berarti aku memiliki bola emas terbanyak. Li Feng tidak terburu-buru untuk mendapatkan bola emas, sebaliknya, dia mati-matian meningkatkan kultivasinya hanya untuk membunuhku. Jika aku mati di tangannya, dia bisa kembali ke peringkat pertama dalam peringkat penguburan dewa dan mengklaim bola emasku untuk dirinya sendiri. Dengan cara ini, posisinya akan tak tergoyahkan. Itu ide yang bagus. Tatapan mata Jiang Yunfan memancarkan sedikit ketajaman. Di sisi lain, pupil spirit menunjukkan ekspresi serius. Jika memang benar, seperti yang dikatakan Jiang Yunfan, bahwa Li Feng telah berlatih kultivasi selama 2 bulan. Kemudian, budidaya tanamannya telah sepenuhnya mapan. Setidaknya dia berada di tahap menengah alam ilahi tingkat pertama, atau bahkan lebih tinggi. Namun Jiang Yunfan belum mencapai alam ilahi yang mendalam. Jarak di antara mereka perlahan semakin melebar. Jika mereka benar-benar bertemu, Yunfan mungkin akan berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, wajah roh pupil menegang, tampak serius. Melihatnya, Jiang Yunfan tersenyum. Apa, kau pikir aku tidak bisa mengalahkannya? Pupil spirit mengangguk serius. Jiang Yunfan. Astaga, teman yang cuma ada saat senang. Kau bilang kita akan menjadi malaikat satu sama lain, dan sekarang kau meninggalkanku di hadapan musuh. Sial. Jiang Yunfan mengacungkan jari tengah kepada pupil spirit. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, aku tahu batasku. Sekuat apapun Li Feng, dia tidak lebih kuat dari pria berjubah hitam dari sekte boneka itu, juga tidak lebih kuat dari Xia Yanfeng dari dinasti Xia Sheng. Aku akan baik-baik saja, bahkan jika kita benar-benar bertemu, dia akan waspada terhadapku. Lagi pula, aku mampu bertarung imbang dengannya ketika aku baru berada di tingkat ke-8 alam mendalam. Bahkan jika dia berkultivasi hingga tahap menengah alam mendalam ilahi tingkat pertama, dia tidak akan sepenuhnya yakin untuk menekanku. Jiang Yunfan sangat percaya diri. Pupil spirit menghela napas lega. Aku hanya ingin tahu, mengapa begitu banyak orang ingin mengambil nyawamu. Roh pupil duduk di depan Jiang Yunfan, memeluk bahunya, aku tidak pernah memiliki hari yang baik bersamamu. Selalu khawatir akan kehilangan kepala kami. Saat berbicara, dia bahkan menggunakan tangannya untuk memberi isyarat di lehernya.
Jiang Yunfan menatap roh murid sambil tersenyum. Aku juga bertanya-tanya, aku, Jiang Yunfan, begitu gagah dan tampan, ramah dan elegan, dicintai oleh semua orang, mengapa begitu banyak orang ingin membunuhku? Aku benar-benar tidak mengerti, apakah ini kecemburuan? Pupil spirit muntah. Lihat, bagaimana bisa orang ini begitu tebal kulitnya. Benar-benar tidak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Roh pupil dengan lantang mencaci maki Jiang Yunfan. Jika dia diberi kipas bulu dan 2 kumis, dia akan menjadi Zhuge Liang yang hidup. Jiang Yunfan tidak keberatan, jadi, kau sudah melihatnya sekarang. Aku akan. Pupil spirit tidak ingin lagi mengucapkan sepatah kata pun kepada Jiang Yunfan. Dia bisa membuat seseorang marah sampai mati. Dia memalingkan kepalanya, tidak lagi menatap Jiang Yunfan, yang sedang menundukkan pandangannya untuk menggoda King Luan. Suamiku, jangan takut. Jika orang jahat mengganggumu, King Luan akan menghancurkan mereka, oke. Ucapnya serius, bahkan melompat ke pelukan Jiang Yunfan, penuh semangat. Jiang Yunfan tertawa kecil. King Luan adalah yang terbaik. Gemuruh. Tiba-tiba, bumi bergetar, dan langit berubah warna. Seluruh pemakaman dewa bergetar. Jiang Yunfan segera berdiri, waspada terhadap sekitarnya. Di langit, matahari redup, dan pada saat yang sama, di arah yang berlawanan dengan matahari, bulan benar-benar terbit. Matahari dan bulan bersinar bersama. Ekspresi Jiang Yunfan terguncang. Fenomena abnormal bisa berarti harta karun atau iblis. Dia menyipitkan matanya. Di sampingnya, roh murid juga memasang ekspresi serius, dan semua kebanggaan surgawi di pemakaman dewa pun gemetar. Jantung mereka berdebar kencang. Lagi pula, situasi seperti itu memang benar-benar aneh. Itu terjadi begitu tiba-tiba. Membuat orang-orang tidak siap. Langit terus berubah. Di tenggara, matahari bersinar terang, dan awan warna-warni melayang. Di barat laut, bulan yang terang menggantung tinggi, dan bintang-bintang memenuhi langit. Di tengah langit, kedua sisi terbagi dengan jelas. Hitam dan putih saling terkait. Fenomena abnormal seperti itu belum pernah terdengar dan terlihat sebelumnya. Perubahan di langit pun berhenti. Namun, perubahan di permukaan tanah belum berhenti. Getaran menjadi semakin kuat, seolah-olah sesuatu yang tersembunyi di bawah bumi akan muncul. Sensasi guncangan semakin lama semakin kuat. Kemudian, cahaya terang bercampur hitam dan putih melesat lurus ke langit, menggemakan cahaya matahari dan bulan yang bersinar bersama, dan daratan luas itu dipenuhi cahaya ilahi. Mendesis. Jiang Yunfan tersentak. Selanjutnya, pupil mata dari banyak kebanggaan surgawi sedikit menyempit. Dari batas hitam dan putih di langit, cahaya ilahi menembus bumi, dan kemudian, sebuah menara ilahi muncul dari tanah. Menara itu lebih tinggi dari gunung-gunung, seolah menghubungkan langit dan bumi. Jelas hitam dan putih, setengah hitam dan setengah putih. Begitu saja, ia berdiri di antara langit dan bumi, bersinar terang. Bagian 256. Kemunculan menara itu mengguncang Zhu Jiao yang tak terhitung jumlahnya. Mata mereka dipenuhi dengan keter Sen Jing'an. Di bawah pemakaman dewa, terkubur sebuah pagoda yang menjulang tinggi. Apa yang ada di dalam menara itu? Zhu Jiao berspekulasi dalam hati mereka. Atau, apa yang dipenjara di dalam menara itu? Hati mereka dipenuhi rasa ingin tahu yang mendalam. Dengan munculnya relik ilahi, banyak Zhu Jiao yang tergerak, tetapi tubuh menara campuran hitam dan putih itu memancarkan cahaya ilahi yang mengguncang bumi, memiliki kekuatan ilahi yang sangat kuat, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Namun, mereka juga takut kehilangan kesempatan itu, sehingga mereka terus-menerus mendekati menara suci. Namun, mereka tidak berani mendekatinya terlalu dekat. Mereka hanya mengamatinya dari jauh. Menunggu munculnya seorang pelopor. Santo, keempat anggota sekte kilin itu menatap Li Feng, menunggu perintahnya. Mata Li Feng berkedip. Matanya dipenuhi pancaran, kedinginan, dan kesombongan. Haruskah kita pergi melihatnya? Tanya seseorang. Mata Li Feng tampak termenung. Saat ini, kekuatan menara itu tidak lemah, bahkan aku pun merasakan bahayanya. Mari kita tunggu sampai ki itu benar-benar hilang. Jangan khawatir, selama waktu ini, tidak akan ada yang berani mendekati menara itu, kecuali dia tidak peduli dengan harga dirinya. Suara Li Feng terdengar agak dingin. Dia sedikit mengerutkan bibirnya. Dipahami. Di sisi lain, setelah lebih dari setengah tahun berpisah, Gu Jinghong akhirnya bertemu kembali dengan Duan Dao dan yang lainnya. Keempatnya berkumpul bersama. Namun, penampilan Gu Jinghong agak melebihi ekspektasi mereka. Karena Gu Jinghong telah memasuki alam ilahi yang mendalam. Melihatnya, Duan Dao dan 2 orang lainnya ternganga, apakah kau manusia? Mendengar itu, Gu Jinghong tertawa. Tentu saja aku manusia. Melihat Gu Jinghong saat ini, Duan Dao merasa sedikit iri. Awalnya, mereka bertiga berada di alam yang sama, tetapi sekarang, paman bela diri junior telah memasuki alam ilahi mendalam, dan Gu Jinghong juga telah memasuki alam ilahi mendalam. Hanya dia yang tetap berada di tingkat alam mendalam. Kesenjangan seperti itu membuat Duan Dao semakin bertekad untuk berlatih dengan tekun. Dia ingin menyamai paman bela diri junior dan Gu Jinghong. Di belakangnya, Zichu dan Yu Bai juga tersenyum getir. Jinghong, kultivasimu saat ini membuat kami berdua, kakak senior, kehilangan banyak muka. Gu Jinghong tersenyum tipis, matanya menatap peringkat pemakaman dewa di alam void. Tatapannya menyapu daftar itu, dan akhirnya berhenti pada nama Jiang Yunfan.
Dia berkata dengan lembut, tujuanku adalah dia. Dahulu, dia adalah tujuan dan panutan bagi murid pribadi Sekte Tiga Orang Suci. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dibina dengan dia sebagai target mereka. Hingga kemunculan Jiang Yunfan. Dia seperti seseorang yang terlahir dengan aura protagonis yang luar biasa, sangat brilian sejak penampilan pertamanya. Hanya dalam 1 tahun, dia benar-benar melampauinya, naik 1 langkah dalam sekejap. Di Sekte Tiga Orang Suci, dia seorang diri mengalahkan dia dan Ye Huai. Dalam kompetisi seleksi, dia sekali lagi seorang diri menyapu bersih semua murid pribadi Sekte Tiga Orang Suci, tidak ada yang bisa menyainginya. Di pemakaman dewa, dia menduduki peringkat pertama dalam peringkat pemakaman dewa, tak tergoyahkan. Pada usia 18 tahun, ia memasuki alam ilahi yang mendalam. Dari sudut pandang manapun, dia seperti sebuah mitos. Gu Jinghong menyadari bahwa Jiang Yunfan telah meninggalkannya terlalu jauh. Oleh karena itu, ia harus berusaha keras untuk mengejar ketinggalan. Sekarang, dia juga telah melampaui murid pribadi di dalam sektenya, tetapi dia selalu memiliki firasat. Masih ada kesenjangan yang signifikan antara dia dan Jiang Yunfan. Semua orang membayangkan Jiang Yunfan sebagai sosok dari alam ilahi yang mendalam. Jiang Yunfan sendiri bahkan tidak mengetahui hal ini. Jika Jiang Yunfan mengetahui citranya di hati Zhu Jiao, dia mungkin akan menjadi sombong. Namun, pada kenyataannya, dia terjebak di alam mendalam, sama seperti Duan Dao. Alam ekstrim terus-menerus menempa dan menekan alamnya, memungkinkannya mencapai tingkat ekstrim pada level ini. Jiang Yunfan telah lama beradaptasi dengan proses penantian seperti itu, jika tidak, dia tidak akan menjadi seorang jenius yang mampu bertarung di 3 alam. Tentu saja, jenius adalah sebutan yang digunakan Jiang Yunfan untuk dirinya sendiri. Pupil spirit tidak mengakui hal itu. Menatap menara ilahi berwarna hitam dan putih yang khas di cakrawala. Ekspresi Jiang Yunfan dipenuhi rasa ingin tahu. Bagaimana benda ini bisa tiba-tiba muncul dari tanah tanpa alasan? Jiang Yunfan agak bingung, dan dia tidak terlalu jauh dari menara ilahi. Saat muncul, kekuatan ilahi yang sangat besar langsung melemparkan dia dan roh murid ke jarak yang jauh. Kini, dia masih bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari menara ilahi. Menakutkan. Kuat. Tak tertandingi. Menara ilahi ini tampak seperti peninggalan ilahi yang tertinggal setelah kematian seorang dewa, memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, yang tak seorang pun berani melanggarnya. Dan tak seorang pun berani mendekat. Ki yang ganas dan mematikan itu menanamkan rasa takut pada orang-orang. Jiang Yunfan menatap menara ilahi, dan meskipun dia penasaran, dia tidak berani mendekat. Sementara itu, Azure Luan yang tertidur dalam pelukannya tiba-tiba bergerak. Cangkang telurnya berkilauan dengan cahaya biru kehijauan, kali ini sangat cemerlang, seolah-olah Jiang Yunfan sedang memegang bintang yang menerangi dunia. Pada saat itu, cangkang telur bahkan menjadi agak tembus cahaya, memungkinkan Jiang Yunfan untuk melihat sosok mungil di dalamnya. Itu adalah Azure Luan miliknya. Namun, emosi Azure Luan tampak sedikit bergejolak saat ini. Azure Luan, ada apa? Jiang Yunfan bertanya dengan lembut, dan Azure Luan berbicara dengan suara jernih dan tegas dari dalam cangkang telurnya, suami, seseorang sedang berbicara padaku. Mendengar itu, Jiang Yunfan sedikit terkejut. Pembicaraan? Tidak. Barusan, baik dia maupun roh murid belum berbicara kepada Azure Luan. Siapa yang berbicara padamu? Tanya Jiang Yunfan, merasakan sesuatu yang luar biasa dalam ucapan Azure Luan. Pupil spirit juga mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Dia pun menyadari keanehan Azure Luan. Dia mendengar suara-suara yang tidak bisa mereka berdua dengar. Kalau dipikir-pikir, itu agak meresahkan. Dia dan Jiang Yunfan saling bertukar pandang, lalu kedua pasang mata mereka menatap Azure Luan. Azure Luan bersenandung, seolah sedang berpikir. Lebih tepatnya, dia merasakan arah dan lokasi suara yang berbicara kepadanya. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Ini dia. Tatapan Jiang Yunfan dan roh murid serentak tertuju pada satu titik, dan ekspresi mereka langsung berubah liar. Karena Azure Luan sedang menunjuk ke menara itu. Apakah itu sedang berbicara dengan Azure Luan? Apa isinya? Jantung Jiang Yunfan berdebar kencang. Bagaimana mungkin sebuah menara bisa berbicara? Dan pesan itu secara khusus ditujukan kepada Azure Luan. Jiang Yunfan merasakan sedikit merinding, dia merasa masalah ini semakin aneh. Dia tidak meragukan bahwa Azure Luan mengatakan yang sebenarnya. Karena anak-anak tidak berbohong. Azure Luan, bisakah kau memberitahuku apa yang dikatakan menara itu padamu? Tanya Jiang Yunfan. Dari dalam cangkang telur, Azure Luan mengangguk. Dia bersedia berbagi dengan Jiang Yunfan. Ia menyuruhku untuk pergi ke sana. Ia menyuruhku untuk mencarinya, bahwa aku harus menemukannya, dan setelah itu tidak ada lagi yang tersisa. Azure Luan mengulangi suara yang baru saja didengarnya dengan sangat serius, lalu duduk di sana dan berpikir dengan saksama. Benar sekali, tidak ada satu kata pun yang berbeda, memang persis seperti itu. Tatapan mata Jiang Yunfan menjadi semakin serius. Dia masih percaya bahwa menara tidak bisa berbicara. Namun Azure Luan telah mendengar suara yang berasal dari menara ilahi. Oleh karena itu, Jiang Yunfan menduga bahwa pasti ada sesuatu yang terkurung di dalam menara ini, dan sesuatu itulah yang berbicara kepada Azure Luan. Menyuruh Azure Luan untuk mencarinya. Bagian 257. Sejujurnya, Jiang Yunfan merasa khawatir. Pertama,
Latar belakang King Luan masih misteri. Dia tidak tahu. Pupil spirit tidak tahu. Bahkan King Luan sendiri mungkin tidak tahu. Ketika pertama kali membawa King Luan ke pemakaman dewa, dia hanya ingin King Luan menyerap cukup nutrisi di sana dan tumbuh dengan cepat. Tetapi sekarang, Jiang Yunfan tiba-tiba menyadari bahwa King Luan tampaknya memiliki hubungan yang tak dapat dijelaskan dengan pemakaman dewa. Dia belum pernah menemukannya sebelumnya, atau mungkin hubungan ini tersembunyi dengan sangat halus, dan dia tidak menyadarinya. Namun, setelah menara ilahi berwarna hitam dan putih itu muncul, Jiang Yunfan tiba-tiba teringat betapa luar biasanya tempat itu sejak saat dia melangkah masuk ke pemakaman Tuhan. Semua yang telah terjadi masih terbayang jelas dalam benak Jiang Yunfan. Sebelum memasuki pemakaman dewa, burung-burung langka dan binatang-binatang eksotis di sini sangat dekat dengan King Luan. Meskipun berbeda spesies, mereka sangat akrab dengan King Luan, bahkan sampai pada tingkat pemujaan yang berlebihan. Perasaan ini seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan, King Luan adalah bulan itu. Dan gugusan bintang-bintang itu terdiri dari berbagai macam binatang langka dan eksotis yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, mereka memasuki pemakaman Tuhan. King Luan dapat merasakan ki di sini dan mencari ramuan berharga. Sementara itu, roh murid, yang juga memiliki kemampuan indera, kehilangan semua kemampuan inderanya di sini. Dia seperti ikan asin yang telah kehilangan tujuan hidupnya. Semuanya bergantung sepenuhnya pada bimbingan King Luan. Setelah itu, muncullah kebun obat-obatan. Tempat itu dijaga oleh binatang suci, dan tidak ada manusia yang diizinkan masuk. Ketika dia mendekat, binatang suci itu menjadi sangat ganas, siap untuk melawannya dan mempertahankan kebun obat sampai mati. Namun, King Luan dapat dengan aman dan bebas melahap ramuan berharga di kebun obat, memakannya sesuka hatinya. Bahkan setelah mengambil semua ramuan berharga dari kebun obat, binatang suci itu bahkan menganugerahkan kekuatan bawaan mereka kepada King Luan. Pada saat itu, Jiang Yunfan berpikir itu karena King Luan sendiri memiliki kekuatan untuk mendekati binatang suci. Dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah itu, muncullah pohon ilahi. Pohon ilahi telah ada sejak zaman yang tak terukur. Roh murid berspekulasi bahwa itu adalah benda ilahi yang telah ada sejak awal pemakaman dewa. Pohon ilahi itu sendiri memiliki kekuatan yang sangat besar, membentang hingga ratusan mil, tetapi menghalangi siapapun untuk mendekat, kecuali King Luan, yang dapat mendekatinya dan bahkan menyerap kekuatannya. Dia bertarung mati-matian dengan Zhu Jiao, hingga akhirnya kehabisan tenaga. Barulah saat itulah pohon suci nyaris menyelamatkannya. Cahaya berkelap-kelip di mata Jiang Yunfan. Setelah dipikir-pikir, pohon ilahi itu sebenarnya tidak menyelamatkannya, melainkan King Luan yang berdiri di depannya. Karena pohon ilahi tahu bahwa jika tidak menyelamatkannya, King Luan pasti tidak akan kembali, dan itulah sebabnya ia berhasil menyelamatkan nyawanya. Dia bahkan dihadiahi buah ilahi oleh pohon ilahi untuk kultivasi, yang memungkinkan alamnya naik dan dia membunuh Zhu Jiao. Memikirkan hal ini, hati Jiang Yunfan terasa semakin berat. Semakin lama ia berpikir, semakin dalam ekspresi Jiang Yunfan. Dia ingin memahami King Luan sepenuhnya. Dia ingin melihat menembus kuburan Tuhan ini. Semua ini bukanlah suatu kebetulan. Akhirnya, sebuah anomali terjadi, dan menara ilahi muncul, memanggil King Luan. Dengan demikian, Jiang Yunfan mampu menghubungkan semua hal yang sebelumnya ia anggap sebagai detail kecil. Pada akhirnya, Jiang Yunfan sampai pada suatu kesimpulan. Latar belakang King Luan kemungkinan besar terkait dengan tempat pemakaman dewa ini. Kemungkinan ini sangat tinggi. Pupil spirit juga merasakan hal ini. Dia menatap Jiang Yunfan dan berkata dengan lembut, "Yunfan, ini adalah kuburan dewa, tempat para dewa gugur. Jika tempat ini benar-benar berhubungan dengan King Luan, maka King Luan mungkin berasal dari ras dewa." Kata-kata itu bagaikan batu besar yang menekan hati Jiang Yunfan. Ras Tuhan. Dewa-dewa. Dua kata ini terasa begitu familiar namun juga begitu aneh. Keempat tokoh ini begitu misterius namun juga begitu jauh. King Luan, apakah dia benar-benar dari ras dewa? Gumam Jiang Yunfan sambil memeluk King Luan. Suaranya agak serak. Sebelumnya, dia sangat ingin mengetahui latar belakang King Luan. Namun sekarang, tiba-tiba dia tidak menginginkannya lagi. Karena dia takut. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia selalu merasa seolah-olah King Luan akan meninggalkannya. Meskipun King Luan berada tepat di sisinya, dalam pelukannya, perasaan takut itu masih tetap ada. Dan itu terus menyebar ke arahnya. Rasanya seolah-olah itu akan sampai padanya kapan saja. Jiang Yunfan mendongak, matanya agak sayu. "Dewa-dewa," bisiknya, kata yang begitu jauh. Seolah merasakan emosi suaminya saat itu, King Luan bergerak dalam pelukannya dan berkata dengan suara jelas, "Suami, apa yang kau katakan?" King Luan tidak mengerti. Jiang Yunfan tidak menjelaskan, hanya memeluknya dengan lembut seperti itu. Di sampingnya, roh murid juga sedikit terdiam. Dia sepertinya memahami perasaan Jiang Yunfan. Dan begitulah, hingga larut malam, Jiang Yunfan memeluk King Luan, duduk di sana tanpa bergerak. Jiang Yunfan merasa bimbang, ragu apakah akan membawa King Luan untuk mendekati menara suci itu atau tidak. Jika dia pergi, semua hal yang tidak diketahui itu membuatnya panik. Tapi jika dia tidak pergi, bagaimana jika menara ilahi itu benar-benar dapat mengungkap latar belakang King Luan, dan bahkan memberinya manfaat yang tak terduga? Kalau begitu, dialah yang akan disalahkan atas keterlambatan King Luan. Jiang Yunfan sedang berjuang. "Yunfan, kenapa kau tidak bertanya langsung pada King Luan?"
Tanya roh murid. Kata-katanya tampaknya mencerahkan Jiang Yunfan. Itu benar. Mengapa tidak bertanya pada King Luan? Dari awal hingga akhir, King Luan adalah protagonis dalam masalah ini. Dialah yang paling berhak untuk memutuskan. Jiang Yunfan memandang gadis yang tidur nyenyak dalam pelukannya, keseriusan di dahinya perlahan menghilang. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengetuk cangkang telur King Luan. Saat itu, cangkang telur masih berkilauan. Jiang Yunfan bisa melihat gadis di dalam telur itu meregangkan tubuh, menggosok matanya, lalu menatapnya. Suaranya lembut dan manis, seperti madu, menenangkan hati Jiang Yunfan. Suami gelombang. Apa itu? Jiang Yunfan berkata dengan lembut, King Luan, apakah kau ingin pergi melihat menara suci itu? Aku akan mendengarkanmu. Mendengar itu, King Luan awalnya terkejut. Kemudian, dia mempertimbangkan kata-kata Jiang Yunfan dengan serius. Tak lama kemudian, dia memberikan jawabannya. Aku memang ingin pergi, karena aku merasakan ki yang sangat nyaman di menara ilahi itu, dan aku benar-benar ingin melihatnya. Sepertinya menara itu memanggilku, menyuruhku datang, dan suara itu terdengar agak menyedihkan, seperti sudah lama kesepian, jadi aku ingin pergi melihatnya. Inilah jawaban King Luan. Dia juga membantu Jiang Yunfan mengambil keputusan. Jiang Yunfan bergumam pelan sebagai tanda setuju, lalu menoleh ke menara ilahi di kejauhan yang masih bersinar. Dia berkata, baiklah, suamimu akan menemanimu. Semua terserah padamu. Apapun yang terjadi, jangan takut, aku di sini untukmu. Kata-kata Jiang Yunfan membuat gadis itu sangat bahagia. Suami adalah yang terbaik. Setelah mengobrol dengan Jiang Yunfan beberapa saat, King Luan kembali tertidur. Jiang Yunfan memandang gadis yang tidur nyenyak di dalam telur itu. Dia tidak tidur sepanjang malam. Dia hanya duduk di sana, memeluknya, hingga fajar menyingsing. Keesokan harinya, di pagi buta, cahaya menara ilahi perlahan-lahan melemah. Jiang Yunfan bangkit. Kamu benar-benar akan pergi, tanya pupil spirit untuk meminta konfirmasi. Jiang Yunfan mengangguk. Ini adalah keinginan King Luan, dan dia menghormati pilihannya. Lalu, dia melangkah keluar, berjalan menuju menara ilahi berwarna hitam dan putih itu. Bagian 258. Saat menara ilahi muncul, cahaya ilahi sudah mulai terpancar samar-samar. Ketajaman dan tekanan kuatnya juga telah berkurang secara signifikan. Ini adalah kabar baik bagi semua anak ajaib, karena kelahiran menara ilahi ini seperti relik ilahi, mahakarya seorang dewa, dan mungkin bahkan artefak ajaib yang ditinggalkan setelah kematian seorang dewa. Ini pasti mengandung peluang besar, dan tidak seorang pun ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Meskipun mereka tidak berani mendekat, tidak seorang pun pergi. Mereka semua menunggu dalam diam. Menunggu kesempatan ini lahir. Kini, kesempatan itu telah tiba. Ketajaman menara ilahi berangsur-angsur menghilang, dan tekanan eksternal juga terus menurun. Mereka sekarang mampu menahannya. Fenomena abnormal di langit itu juga lenyap. Saat itu, matahari berada tinggi di langit, dan tidak ada awan sejauh ribuan mil. Semua anak-anak jenius mulai bergerak menuju menara raksasa misterius itu. Menurutmu kita akan bertemu paman bela diri junior di menara? Tanya Duan Dao. Kami pasti akan melakukannya. Gu Jinghong menjawab, karena dia cukup memahami Jiang Yunfan. Dengan kesempatan seperti itu, bagaimana mungkin dia melewatkannya? Dia pasti bergegas menuju menara ilahi dengan sangat cepat, sama seperti mereka. Seolah memikirkan penampilan Jiang Yunfan, Gu Jinghong tersenyum dengan bibir tebalnya. Dia agak menantikan seperti apa Jiang Yunfan saat bertemu dengannya lagi. Bukan hanya mereka. Li Feng dan sejumlah jenius alam atas lainnya bergegas maju. Ribuan orang berhamburan keluar. Seketika itu juga, cahaya tak berujung berkilauan di tanah, berpusat di sekitar menara ilahi. Para anak ajaib bergegas dari segala arah. Jiang Yunfan juga termasuk di antara mereka. Namun, langkahnya tidak terlalu cepat. Dia berada paling dekat dengan menara ilahi, dan karena kakak senior King Luan, setiap langkah yang diambil Jiang Yunfan terasa sangat berat. Meskipun demikian, dialah orang pertama yang tiba. Dalam pelukannya, tubuh kakak senior King Luan berkilauan diterangi cahaya. Itu sangat brilian dan memukau. Gadis itu terbangun dan meregangkan tubuh di dalam cangkang telurnya. Jiang Yunfan menurunkan pandangannya. Sambil menatap kakak senior King Luan, dia perlahan berkata, kakak senior King Luan, kami sudah sampai. Di samping Jiang Yunfan, roh pupil memandang menara ilahi yang sangat megah di hadapannya, ekspresinya berubah-ubah. Yunfan, kekuatan menara ilahi ini bahkan lebih menakutkan daripada pohon ilahi sebelumnya. Persepsi roh pupil melampaui persepsi Jiang Yunfan. Jika kekuatan yang terkandung dalam pohon ilahi sebelumnya adalah sebuah sungai, maka kekuatan menara ilahi di hadapan mereka adalah samudera yang luas, tak terbatas dan mampu menelan sungai dalam sekejap. Inilah perbedaan antara keduanya. Meskipun mereka yang pertama tiba, mereka masih berjarak beberapa ratus meter dari menara ilahi. Mereka tidak bisa mendekat lagi. Karena kekuatan menara ilahi masih ada. Melangkah maju akan berbahaya. Jiang Yunfan memegang kakak senior King Luan dan berdiri diam. Dia mengamati menara hitam putih di hadapannya. Menara itu memiliki 10 lantai, menjulang tinggi ke awan. Dari kejauhan, menara itu tampak megah dan perkasa, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ilahi, seperti benda suci. Namun setelah diperiksa lebih teliti, ia menemukan bahwa menara ini terbuat dari giok, seluruhnya dari giok.
Jiang Yunfan tidak tahu jenis giok hitam putih apa ini, tetapi giok itu memancarkan aura yang sangat menekan. Seolah-olah seorang dewa berdiri di hadapannya. Tidak mungkin. Jiang Yunfan menarik napas dalam-dalam. Di tangannya, cahaya yang berkilauan di cangkang telur kakak senior King Luan tampak berkomunikasi dengan menara itu. Cahaya di tubuhnya menyatu dengan kekuatan menara ilahi. Situasi ini mengejutkan Jiang Yunfan. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa diam-diam memperhatikan kakak senior King Luan dalam pelukannya. Sangat nyaman. Kakak senior King Luan berbicara, suaranya seolah mengandung sedikit rasa senang. Hati Jiang Yunfan yang tegang sedikit mereda. Mungkin, menara ini tidak menimbulkan ancaman bagi saudari senior King Luan. Jiang Yunfan berpikir dalam hati. Lagi pula, kakak senior King Luan telah menempuh perjalanan yang lancar sepanjang jalan menuju pemakaman dewa. Tidak pernah ada kemunduran sama sekali. Kali ini, mungkin juga tidak akan demikian. Saat memikirkan hal ini, ketegangan di hati Jiang Yunfan sedikit mereda. Memberinya kesempatan untuk bernapas. Kakak senior King Luan, apakah suara itu berbicara padamu? Tanya Jiang Yunfan. Di dalam telur itu, kakak senior King Luan menggelengkan kepalanya. Tidak. Suamiku, tapi Ki ini sangat familiar, aku sangat menyukainya, kata kakak senior King Luan dengan gembira. Jiang Yunfan tersenyum. Dia menghadap menara ilahi. Karena kakak senior King Luan menyukainya, maka biarkan dia menikmatinya sepuas hatinya. Roh murid tetap diam, menjaga Jiang Yunfan. Dan juga menjaga kakak senior King Luan. Tak lama kemudian, Jiang Yunfan mendengar suara angin berdesir. Dia menolehkan kepalanya. Angka-angka tersebut dengan cepat mendekat. Ekspresi Jiang Yunfan tampak tenang. Dia sudah menduga hal ini. Menara ilahi itu tingginya 1000 zang, bahkan orang buta pun bisa melihatnya. Dan ketika menara ilahi muncul, hal itu menimbulkan sensasi di seluruh pemakaman dewa. Akan sangat mengejutkan jika mereka tidak datang. Melihat sosok-sosok yang mendekat, Jiang Yunfan tidak berbicara. Paman bela diri junior. Pada saat itu, sebuah suara terdengar, dan ekspresi Jiang Yunfan berubah. Dia melihat Duan Dao bergegas mendekat dengan tergesa-gesa, bersama Gu Jinghong, Zichu, dan Yu Bai, dua kakak senior, di sampingnya. Jiang Yunfan mengerutkan bibirnya. Beberapa dari mereka tiba di hadapan Jiang Yunfan. Paman bela diri junior, sudah lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Sapa Duan Dao sambil tersenyum. Di belakangnya, yang lain semua tersenyum. Gu Jinghong menatap Jiang Yunfan, ekspresinya agak aneh. Kau belum memasuki alam ilahi yang mendalam. Sebagai tanggapan, Jiang Yunfan menatap Gu Jinghong dan membalas, siapa yang memberitahumu bahwa aku telah memasuki alam ilahi yang mendalam? Gu Jinghong. Oke, aku bisa menebaknya sendiri. Meskipun begitu, dia masih agak terguncang. Seharusnya tidak seperti itu. Jiang Yunfan ternyata belum memasuki alam ilahi yang mendalam. Dia terkejut. Di belakangnya, Zichu dan Yu Bai juga tampak terkejut. Karena harapan mereka sama dengan harapan Gu Jinghong. Hanya saja kalian terlalu mengagumi saya, kata Jiang Yunfan sambil tersenyum. Pada saat itu, kakak senior King Luan yang berada dalam pelukannya berbicara. Aku ingat kamu. Dia menunjuk ke arah Duan Dao, suaranya agak kekanak-kanakan, kau pernah menggendongku sebelumnya, oh. Sebuah suara tiba-tiba mengejutkan Duan Dao. Apa-apaan ini? Siapa yang bicara? Dia menundukkan pandangannya, menatap ke dalam pelukan Jiang Yunfan, matanya terbelalak. Di dalam telur itu, sebenarnya ada seorang manusia kecil. Paman bela diri junior. Duan Dao terkejut. Di sampingnya, ketiga anggota Gu Jinghong juga berkumpul, memandang kakak senior King Luan dengan rasa terkejut dan penasaran di mata mereka. Mereka memandang gadis dalam pelukan Jiang Yunfan, mata mereka dipenuhi senyum. Jiang Yunfan memperkenalkan kakak senior King Luan kepada mereka masing-masing. Kemudian, sambil menunjuk Duan Dao, dia tersenyum dan berkata, kakak senior King Luan, mulai sekarang, kau dan aku akan memanggilnya keponakan muda. Oh, kakak senior King Luan mengangguk patuh. Namun, Duan Dao diliputi perasaan campur aduk antara tertawa dan menangis. Namun dia tahu bahwa orang yang digendong paman junior adalah istrinya yang belum dewasa. Secara logika, senioritas ini sudah tepat. Namun, dia selalu merasa aneh tentang hal itu. Dia sangat ingin menganggap sosok kecil di dalam telur itu sebagai adik perempuan King Luan. Kemudian, dalam benaknya, ia membayangkan adik perempuan King Luan tersenyum padanya, mengelus kepalanya seperti anjing, dan memanggilnya keponakan muda. Duan Dao gemetar. Sementara itu, semakin banyak anak ajaib yang berdatangan. Hingga akhirnya satu orang muncul. Menarik pandangan Jiang Yunfan. Sekte Kilin, Orang Suci Kilin, Li Feng. Bagian 259. Jiang Yunfan menatap Li Feng, dengan kilatan aneh di matanya. Li Feng, yang baru saja bergegas mendekat, juga melihat Jiang Yunfan, langkah kakinya terhenti, lalu aura pembunuh menyelimutinya. Di sekeliling tubuhnya, angin kencang bergetar seperti pisau, langsung menerjang Jiang Yunfan, tetapi Jiang Yunfan memiliki kekuatan double pupil supreme, yang secara tak terlihat melenyapkan serangan itu. Aku tahu kau akan datang, kata Li Feng sambil melangkah maju. Dia berjalan langsung menuju Jiang Yunfan. Jiang Yunfan berdiri diam, tidak mundur, hanya mengamati Li Feng. Jika kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa?
Kata-kata mereka tajam, segera menarik perhatian Su Jiao yang tak terhitung jumlahnya, yang berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Mereka mengenali Li Feng. Tapi siapakah pemuda yang berkonfrontasi dengan Li Feng itu? Mereka belum tahu. Namun, mereka langsung mengerti di saat berikutnya. Siapa lagi yang bisa menjadi target Li Feng selain Jiang Yunfan, peringkat pertama dalam peringkat penguburan dewa. Pemuda berjubah putih itu adalah Jiang Yunfan. Jiang Yunfan yang merebut posisi nomor 1 dari Li Feng. Sejenak, ekspresi Su Jiao berubah-ubah, semuanya terkejut. Sebelum bertemu Jiang Yunfan, mereka semua berspekulasi tentang siapa Jiang Yunfan ini dan apa tingkat kekuatannya, agar mampu menekan Li Feng. Bertemu langsung dengannya berbeda dengan hanya mendengar tentangnya, setelah melihat Jiang Yunfan secara langsung, pendapat mereka pun beragam. Penampilannya bukanlah masalah, sesuai dengan gambaran Jiang Yunfan yang ada di benak mereka. Namun, wilayah kekuasaannya agak tidak sedap dipandang. Siapakah Li Feng? Sang suci kilin dari sekte kilin di alam atas, seorang Su Jiao tingkat atas. Dan sekarang dia berada di alam ilahi yang mendalam. Jika melihat Jiang Yunfan, meskipun dia berasal dari sekte 3 orang suci, yang fondasi sektenya tidak lebih lemah dari sekte kilin. Namun, wilayah kekuasaannya jauh lebih rendah. Meskipun masih cukup baik, dia berada di tahap ke-9 alam mendalam. Jika dilihat secara terpisah, itu jelas mengesankan, di usia dan tingkat rilem seperti itu, menyebutnya sebagai Su Jiao kelas atas bukanlah suatu hal yang berlebihan. Namun jika dibandingkan dengan Li Feng, perbedaannya langsung terlihat jelas. Seberapa kuatkah alam mendalam dibandingkan dengan alam mendalam ilahi? Ini adalah aturan besi dalam Dao bela diri. Keduanya dipisahkan oleh satu alam. Bagaimana mungkin Jiang Yunfan, dengan tingkat kekuatan seperti itu, merebut posisi nomor 1 dalam peringkat pemakaman dewa dari tangan Li Feng? Tepatnya, apakah dia pantas? Saya menduga Jiang Yunfan ini menggunakan cara-cara yang curang. Saya juga. Belum tentu, saya melihat bahwa meskipun Li Feng berada di alam ilahi yang mendalam, alamnya baru berada di tahap pertama. Bisa jadi bukan Jiang Yunfan yang bermain-main, melainkan Li Feng baru saja memasuki alam ilahi yang mendalam. Itu mungkin saja. Tapi sekarang, saya khawatir posisi nomor 1 akan segera berpindah tangan. Apa yang menjadi milik Li Feng akan selalu menjadi milik Li Feng, kau tidak bisa merebutnya. Sebagian besar suara Su Jiao memihak Li Feng, karena tingkat rilem keduanya sangat jelas. Mereka semua menganggap diri mereka sebagai individu yang berwawasan luas. Mendengarkan kata-kata mereka, ekspresi Jiang Yunfan tetap tenang, tak terpengaruh. Li Feng mencibir sedikit. Sambil menatap Jiang Yunfan, dia berkata, kau dengar itu. Apa yang bukan milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu, itu akan dikembalikan cepat atau lambat. Selain Jiang Yunfan, ekspresi Zichu dan Yu Bai berkedip-kedip. Mereka terkejut, bagaimana mungkin adik Jiang berani menantang Li Feng. Selain itu, tampaknya mereka bukan baru pertama kali bertemu, yang terlihat dari sikap dan intonasi mereka. Sebaliknya, Duan Dao merasa tidak senang, dengan sedikit kemarahan dalam ekspresinya. Sebagai penggemar nomor 1 Jiang Yunfan, dia sama sekali tidak akan membiarkan paman bela diri mudanya difitnah oleh orang lain. Bagaimana mungkin paman muda bela diri saya lebih rendah dari Li Feng? Dia menatap Su Jiao, berbicara dengan dingin, sementara Gu Jinghong juga mengerutkan kening di sampingnya. Pendatang baru itu bersikap bermusuhan, apakah Anda percaya padanya? Gu Jinghong tidak berbicara, tetapi dia mengirimkan suaranya kepada Jiang Yunfan, mengatakan bahwa alam ilahi yang mendalam tidak seperti alam mendalam. Pada titik kritis seperti itu, bahkan talenta lintas alam pun tidak akan cukup. Jika Jiang Yunfan kurang percaya diri, dia bisa bertindak. Meskipun dia tidak yakin bisa mengalahkan Li Feng, menghentikannya dan membiarkan Jiang Yunfan melarikan diri bukanlah masalah. Ekspresi Jiang Yunfan berubah sedikit menanggapi kekhawatiran Gu Jinghong. Jangan khawatir, aku pernah melawannya saat aku berada di tahap ke-8 alam mendalam, jawab Jiang Yunfan melalui transmisi suara. Apa wilayah kekuasaannya? Saat itu dia sudah berada di alam ilahi yang mendalam. Dan bagaimana hasil pertempurannya? Tidak ada pihak yang menang, keduanya mengalami cedera. Gu Jinghong. Dia terdiam, terkejut oleh kata-kata Jiang Yunfan, dan diam-diam mengacungkan jempol kepada Jiang Yunfan. Kekhawatirannya ternyata sia-sia. Orang itu jelas terlihat percaya diri. Jiang Yunfan tersenyum. Li Feng, kau tidak perlu mengucapkan kata-kata kasar di depanku. Jika Anda memiliki keyakinan mutlak untuk menekan saya, Anda pasti sudah bertindak sejak lama. Jangan lupakan pertempuran waktu itu, apa wilayah kekuasaanmu dan apa wilayah kekuasaanku. Meskipun kamu telah mencapai terobosan, aku juga telah maju satu tahap di alamku. Jika kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku, silakan coba. Jiang Yunfan menatap Li Feng sambil mencibir. Kata-katanya membuat wajah Li Feng sedikit menegang. Kalimat ini bisa dikatakan telah menyentuh titik lemahnya. Karena, saat ini, dia memang tidak yakin bisa membunuh Jiang Yunfan sepenuhnya. Li Feng mendengus dingin. Jiang Yunfan, apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani menyentuhmu? Li Feng menyipitkan matanya, dengan niat membunuh yang dingin di kedalamannya. Cahaya yang sangat terang berkelap-kelip di sekelilingnya, seolah mencapai langit. Seketika itu juga, Duan Dao dan yang lainnya terpaksa mundur. Hanya Jiang Yunfan dan Gu Jinghong yang tetap tidak terpengaruh. Kalau begitu, mari kita lihat. Jiang Yunfan menyerahkan King Luan kepada Duan Dao, dia menghadap Li Feng secara langsung.
Gu Jinghong juga ingin berakting, tetapi Jiang Yunfan menghentikannya. Aku sudah cukup sendirian. Gu Jinghong mengangguk dan mundur untuk berdiri di samping Duan Dao dan dua orang lainnya. Yunfan, jangan terlalu memaksakan diri, kata roh murid. Mata Jiang Yunfan berkedip dengan cahaya merah haus darah, sebuah suara dari kesadarannya ditransmisikan ke roh pupil, aku, Jiang Yunfan, bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Aku tidak ingin memprovokasi Li Feng, tapi dia terus mendesak. Setiap orang hanya hidup sekali, mengapa aku harus tunduk padanya? Apakah dia pikir aku tidak bisa membunuhnya? Suara Jiang Yunfan dipenuhi amarah. Di bawah domain pembantaian, dia yakin bisa membunuh Li Feng. Namun, harga yang harus dibayar adalah menjadi lumpuh selama 3 hari, tidak mampu bertarung. Ini adalah metode yang tidak ingin digunakan Jiang Yunfan. Karena, selama 3 hari itu, dia mungkin akan mengalami krisis yang membahayakan nyawanya. Namun, Li Feng harus dibunuh. Jiang Yunfan tidak ingin mempertimbangkan konsekuensi apapun sekarang, dia hanya ingin membunuh Li Feng segera. Ledakan. Keduanya memancarkan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Mereka langsung menyerbu ke alam hampa, dan langsung menyerang. Jiang Yunfan kini telah mencapai puncak alam mendalam, dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Alam ilahi mendalam Li Feng sepenuhnya stabil, berada di tahap menengah dari tahap pertama. Begitu mereka menyerang, cahaya mendalam meledak seperti bom nuklir. Alam hampa terus bergetar, riak menyebar, memekakkan telinga. Dengan satu serangan, Jiang Yunfan mundur ke alam hampa, dan sosok Li Feng bergetar. Keduanya telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Pertempuran ini akan menentukan hidup dan mati. Jiang Yunfan, aku tidak membunuhmu hari itu, tetapi hari ini aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos untuk kedua kalinya. Suara Li Feng bergema di alam hampa, dan jawaban yang dia terima adalah langit yang dipenuhi ki pedang. Bagian 260. Energi pedang memenuhi udara, mengaburkan alam hampa. Zhu Jiao mendongak, dan yang mereka lihat hanyalah hamparan putih yang luas, berkilauan dengan cahaya dingin. Ketajaman di dalamnya membuat siapapun tidak mungkin menolaknya. Di antara para Zhu Jiao, ada beberapa yang telah memasuki alam ilahi yang mendalam, tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Sisanya adalah kultivator alam mendalam. Saat ini Jiang Yunfan telah berada di puncak alam mendalam, sangat dekat dengan tingkat alam mendalam ilahi, sehingga dao pedangnya saat ini hanyalah siksaan bagi mereka yang berada di bawah alam mendalam ilahi. Meskipun ujung pedang tidak mengarah ke mereka, mereka terluka oleh hembusan angin pedang tersebut. Dao pedang yang begitu dahsyat. Beberapa anak ajaib berseru kaget, semuanya takjub dengan kekuatan Jiang Yunfan. Memang, di mata mereka, seseorang dari alam mendalam tingkat ke-9 yang mampu menandingi seorang ahli alam mendalam ilahi sungguh mengejutkan. Jiang Yunfan tidak menyadari pikiran mereka. Jika tidak, dia pasti sudah tertawa terbahak-bahak. Pertarungan antara alam mendalam tingkat ke-9 melawan alam mendalam ilahi itu mengejutkan. Lalu apa yang terjadi ketika alam mendalam tingkat ke-8 tahap awal miliknya memungkinkannya untuk bertarung melawan Li Feng, seorang ahli alam mendalam ilahi, hingga berakhir dengan kekalahan bersama? Sebuah mitos. Atau sebuah legenda. Saat ini, Jiang Yunfan tidak ingin mempedulikan apa yang dipikirkan Zhu Jiao di bawah. Biarkan saja mereka. Sekarang, dia ingin berkelahi. Dia ingin membunuh Li Feng. Dan Li Feng juga ingin membunuh Jiang Yunfan, keduanya menyerang dengan membabi buta, saling berbenturan. Sejujurnya, masih jelas bahwa Jiang Yunfan selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi bahkan dalam keadaan itu, Li Feng masih kesulitan mengalahkan Jiang Yunfan, seperti pertempuran pertama mereka berada dalam kebuntuan. Di bawah sana, Zichu dan Yu Bai sama-sama terkejut. Mata mereka membelalak, dan mulut mereka ternganga. Astaga! Keterkejutan mereka sepenuhnya terungkap melalui kata-kata kasar yang mereka ucapkan. Mereka takjub dengan kekuatan tempur Jiang Yunfan. Ekspresi Gu Jinghong berubah. Kekuatan Li Feng memang di atas kekuatannya, namun Jiang Yunfan mampu melawannya tanpa terkalahkan. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa meskipun Jiang Yunfan belum memasuki alam ilahi mendalam, kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat alam ilahi mendalam. Ia tak kuasa menahan desahan pelan. Jenis bakat jenius apa yang dimiliki Jiang Yunfan? Gu Jinghong tertawa getir. Dia mengira telah menyamai jejak Jiang Yunfan, atau bahkan melampauinya. Namun, pada kenyataannya, dialah yang tetap ditinggalkan. Lagi pula, dia telah meremehkan Jiang Yunfan. Duan Dao sedang menyaksikan pertempuran di alam void, dan Azure Luan dalam pelukannya melakukan hal yang sama. Suami, kamu bisa melakukannya. Pukul dia. Sebuah suara imut dan kekanak-kanakan terdengar dari dalam cangkang telur, menyebabkan keempatnya, termasuk Duan Dao, tersandung dan hampir jatuh. Kemudian, keempat pasang mata itu menatap Azure Luan. Ekspresi mereka aneh. Suami. Apakah itu memanggil Jiang Yunfan? Mereka tak kuasa menahan tawa, melihat Jiang Yunfan bertarung sengit di alam void, dan merasa agak aneh. Apakah ini serial, pengangkatan? Atau penculikan ilegal terhadap seorang gadis di bawah umur? Tidak, bahkan bukan perempuan. Makhluk ini bahkan belum menetas, paling-paling hanya loli, tidak lebih dari itu. Menarik. Gemuruh. Pertarungan antara Jiang Yunfan dan Li Feng menyebabkan guncangan terus-menerus di alam void. Energi mendalam yang luas mengaduk langit, energi pedang terus-menerus hancur, dan semua metode Li Feng dihancurkan oleh Jiang Yunfan.
Keduanya tampak terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan, mereka menjadi semakin kuat dan ganas saat bertarung, dan tanda pupil ganda di mata Jiang Yunfan berkedip-kedip. Kemampuan kedua dari domain abadi, hukum ruang angkasa, telah diaktifkan. Seketika itu juga, ki pedang yang sangat besar melintasi alam hampa, dengan kecepatan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, jumlahnya meningkat secara eksponensial. 5 naga pedang di udara, yang diresapi kekuatan Dewa Naga, tampak mampu menghancurkan bumi. Di bawah tebasan ki pedang, alam hampa dipenuhi lubang-lubang. Kekuatan yang mendominasi melahap Li Feng, dan kemudian, muncul kilat yang tak berujung. Mata Jiang Yunfan dipenuhi dengan ki jahat. Dalam pertempuran terakhir, dia tidak menggunakan kekuatan Dao Ilahi. Kali ini, dia akan menggunakan Dao Ilahi untuk membunuhnya. Jiang Yunfan tidak merasa sedang menindas Li Feng, lagi pula, Li Feng adalah kultivator alam ilahi yang mendalam. Tanpa kekuatan Dao Ilahi, dia tidak memiliki kepercayaan diri. Setelah hukum ruang, giliran hukum waktu. Jiang Yunfan membekukan Li Feng, dan petir serta ki pedang melonjak secara bersamaan, langsung menuju tubuhnya. Kilin di belakang Li Feng meraung, memuntahkan cahaya ilahi, langsung menembus petir dan menghancurkan dao pedang, tetapi ketajaman di dalamnya masih mengguncang Li Feng. Sebagian pakaiannya robek, dan ada noda darah di lehernya. Ia terluka oleh ki pedang. Dia menyipitkan matanya, menatap Jiang Yunfan. Aku telah meremehkanmu. Terlepas dari apakah kau diremehkan atau tidak, kau akan mati hari ini. Keduanya adalah musuh bebuyutan, kata-kata mereka penuh sindiran, tak seorang pun mau mengalah, dan gerakan mereka bahkan lebih mematikan. Saat keduanya sedang bertarung, anomali lain muncul. Matahari dan bulan bersinar bersamaan. Cahaya ilahi jatuh dari langit pemakaman dewa ke bumi. Sebagian besar darinya menyelimuti menara ilahi. Seluruh Zujiao terguncang oleh anomali tersebut. Mata mereka berkedip liar, dan banyak orang menatap ke arah menara ilahi. Mereka melihat dua cahaya ilahi yang sangat kuat, hitam dan putih, memancar di menara ilahi. Di tempat cahaya hitam menyelimuti, suasananya sangat yin dan jahat. Dalam bayangannya, seolah-olah dewa iblis yang tak tertandingi berdiri, dipenuhi ki jahat dan ditekan oleh ki iblis. Di tempat cahaya putih menyelimuti, suasananya sangat sakral, sebuah aula cahaya, yang menentang kegelapan. Seolah-olah para dewa dan Buddha berdiri di sana, bermaksud untuk menekan semua kejahatan. Kedua kekuatan itu sangat ekstrim. Menara ilahi membagi pemakaman dewa menjadi dua ujung yang berlawanan. Satu sisi terang, satu sisi gelap. Di tengah menara ilahi, cahaya kemasan mengalir, seperti benang, memisahkan dua kutub yang berlawanan. Namun, justru sebaliknya, hal itu menyatukan dua kutub ekstrim tersebut, saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Perubahan seperti itu menyebabkan Zujiao terengah-engah menghirup udara dingin. Dalam pelukan Duan Dao, Azure Luan menjadi sangat aktif. Dia ingin melepaskan diri dari pelukan Duan Dao dan bergegas masuk ke menara ilahi. Roh pupil merasakan adegan ini. Dia menoleh, Yunfan, ada yang tidak beres dengan Azure Luan. Suara itu tiba-tiba menginterupsi pertarungan sengit antara Jiang Yunfan dan Li Feng. Keduanya berdarah dan terpental ke belakang. Saat itulah mereka menyadari perubahan di pemakaman dewa. Menara ilahi berfungsi sebagai batas, memisahkan kaum hitam dan putih. Ekspresi Jiang Yunfan dan Li Feng sama-sama gemetar. Mereka tidak melanjutkan serangan, tetapi juga tidak menyerah kepada yang lain. Karena khawatir dengan Azure Luan, Jiang Yunfan segera kembali ke tanah dan mengambil Azure Luan dari pelukan Duan Dao. Azure Luan, ada apa denganmu? Jiang Yunfan sangat gugup. Setelah terjadi anomali, hal-hal yang ia khawatirkan tampaknya perlahan mulai terwujud. Suami, aku merasa seperti tidak bisa mengendalikan tubuhku lagi. Ada kekuatan yang menarikku, ingin membawaku ke menara itu. Suara Azure Luan terdengar sedikit bingung, dan pupil mata Jiang Yunfan menyempit. Dibawa ke menara. Jiang Yunfan memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Secara tidak sadar, ia ingin memeluk Azure Luan erat-erat. Tepat saat ia hendak berbalik, seberkas cahaya melesat keluar dari menara ilahi, mendarat tepat di Jiang Yunfan. Jiang Yunfan merasa tidak mampu bergerak, kekuatan itu seperti tangan yang mencengkeram bahunya, membuatnya tidak mampu melawan. Dan Azure Luan dalam pelukannya ditarik oleh cahaya ilahi, terlepas dari pelukan Jiang Yunfan. Suami. Bersamaan dengan teriakan panik Azure Luan, dia tersapu ke dalam menara dan menghilang. Adegan ini membuat Duan Dao dan yang lainnya terkejut. Seluruh Zujiao juga terkejut. Roh pupil sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia diguncang oleh aura yang terpancar dari Jiang Yunfan. Melihat Azure Luan dibawa pergi, Jiang Yunfan merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Sesaat kemudian, tubuh Jiang Yunfan melesat seperti bola meriam, langsung menuju menara ilahi. Azure Luan.